Namaku Rian. Aku seorang staf biasa di sebuah perusahaan arsitektur. Bosku, Pak Doni, adalah orang yang sangat sibuk dan dia punya seorang istri yang sangat cantik. Namanya Bu Siska. Bu Siska sering mampir ke kantor untuk mengantar makan siang atau sekedar menunggu suaminya. Setiap kali dia datang, semua mata tertuju padanya. Dia punya pesona yang membakar dan senyumnya itu loh bikin aku gila. Aku selalu berusaha menghindari kontak mata dengannya, tapi entah kenapa mataku selalu tertuju padanya. Suatu malam, aku lembur sendirian di kantor. Suasananya sepi, hanya ada aku dan suara ketikan di keyboard. Tiba-tiba, pintu terbuka dan Bu Siska masuk. "Rian, Pak Doni minta saya ambil berkasnya yang ketinggalan," katanya. Aku mengangguk, jantungku berdebar kencang. Kami berdua di kantor yang sepi, dan aku merasa malam ini akan berbeda. Bu Siska tidak langsung pergi. Dia duduk di kursi depanku, dan kami mulai ngobrol. Obrolan kami santai, tapi penuh dengan makna. Dia menceritakan soal kesepiannya, soal suaminya yang sibuk, soal anak-anaknya yang sudah besar dan sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Aku mendengarkan, dan aku merasa ada sebuah ikatan yang aneh di antara kami. Kami berdua sama-sama kesepian. Kami berdua sama-sama butuh perhatian. "Rian, kamu nggak pulang?" tanyanya. Suaranya lembut. "Enggak, Bu, banyak kerjaan," jawabku. Dia hanya tersenyum. Senyumnya itu membuatku merasa nyaman. Dia tidak terburu-buru. Dia menikmati setiap momen. Setelah obrolan yang cukup intim tentang kesepian, suasana di antara kami berubah. Ada ketegangan yang manis, sebuah arus listrik yang tidak terlihat tapi sangat terasa. Bu Siska bangkit dari kursi, matanya masih menatapku, seolah dia sedang mencoba membaca pikiranku. Dia berjalan perlahan ke meja Pak Doni, mencari berkas yang katanya ketinggalan. Aku menatapnya dari belakang, dan aku tidak bisa mengalihkan pandanganku. Gaunnya yang pas di badan, rambutnya yang tergerai, dan aroma parfumnya yang memabukkan, semuanya membuatku gila. Aku tahu, ini salah. Aku tahu dia adalah istri bosku. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa menolak daya tariknya. Dia meraba-raba tumpukan berkas di atas meja Pak Doni. Lalu dia menoleh ke arahku. "Rian, kamu tahu nggak berkas yang warna merah di mana?" tanyanya. Aku langsung berdiri, berjalan mendekat. "Oh, itu saya taruh di sini, Bu," kataku sambil menunjuk tumpukan berkas. Saat tanganku menunjuk, tangannya menyentuh tanganku. Sentuhan itu tidak sengaja, tapi membuatku merinding. Sebuah getaran listrik mengalir dari tanganku, langsung ke seluruh tubuhku. Aku menarik tanganku, jantungku berdebar tak.
Senyum. Nggak ada yang salah, Rian. Yang salah itu adalah kalau kita menyangkal perasaan kita sendiri. Kata-katanya itu membuatku bimbang. Di satu sisi aku tahu dia benar, tapi di sisi lain aku tahu ini adalah sebuah janji yang menyesatkan. Sebuah janji yang akan menghancurkan hidup kita berdua. Aku pulang dan aku merasa bingung. Campur aduk antara bahagia dan bersalah. Aku memikirkan Bu Siska. Aku memikirkan kenikmatan itu. Aku memikirkan pengakuan cintanya. Hati dan pikiranku bergejolak. Di satu sisi aku membenci diriku sendiri karena sudah mengkhianati bosku. Di sisi lain, aku merindukan Bu Siska. Merindukan perasaanku saat bersamanya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terus-terusan memikirkan dia. Pikiranku kalut. Aku tahu aku harus membuat keputusan. Apakah aku harus melanjutkannya? Atau aku harus mengakhirinya? Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku merasa seperti terperangkap dalam sebuah labirin dan aku tidak bisa menemukan jalan keluar. Aku tahu aku sudah membuat kesalahan besar, tapi entah kenapa tergerai dan dia tersenyum padaku. Senyumnya itu membuatku lupa segalanya. Aku tahu malam ini akan mengubah segalanya.
Dia tidak langsung melakukan apa-apa. Dia hanya berjalan mendekat, duduk di kursi depanku. Dia menatapku. Matanya menyancarkan gairah yang kuat. Kami saling diam. Hanya suara nafas kami yang terdengar. Aku bisa mencium aroma parfumnya yang memabukkan, yang bercampur dengan aroma tubuhnya. Rian, bisiknya. Suaranya serak dan hangat. Aku gak bisa berhenti mikirin kamu. Kata-katanya itu membuatku luluh. Aku memejamkan mata, menikmati setiap sentuhannya. Dia meraih tanganku, membelai punggung tanganku dengan lembut. Sentuhan itu membuatku merinding. Aku membalas genggamannya, dan dia membalasnya semakin erat. Malam ini, aku cuma milikmu, bisiknya lagi. Aku menatapnya. Matanya menyancarkan gairah yang kuat. Aku tahu, dia tidak berbohong. Kami berciuman lagi. Kali ini ciuman itu lebih dalam, lebih menuntut. Kami berdua hanyut dalam pusaran gairah ini. Tangannya kini lebih berani, menjelajahi setiap lekuk tubuhku. Aku tidak menolak, justru aku membiarkannya. Aku memejamkan mata, menikmati setiap sentuhannya. Desahanku makin keras, menandakan gairah yang meluap-luap. Aku membalas sentuhannya, membelai punggungnya, meremasnya pelan. Rian, aku gak pernah merasa senikmat ini. Bisiknya. Kamu membuatku gila. Aku tersenyum, lalu kembali menciumnya. Ciuman kami kali ini lebih panas, lebih